kita rebus gitu. Memang bener-bener pakai panen asli. Iya. Hai Tribuners, jumpa lagi bareng Ellen Octavia di Tribun Lampung Travel. Nah, kedai kopi kan sekarang udah banyak banget nih. Aku mau kasih salah satu destinasi tempat ngopi di Bandar Lampung yang oke banget, yaitu Cangkir Inspirasi. Kira-kira ada beans apa aja, ada makanan apa aja, dan gimana sih suasana di Cangkir Kopi? Ayo langsung ikutin aku aja. Juara lembut banget. dari racikan aslinya. Makanan yang dibuat sendiri loh. Kenalan buatan. Begitu ini enak banget. Tribuners, kali ini kita udah bareng sama pemilik dari Cangkir Inspirasi, yaitu ada Mas Alif. Halo Mas. Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore. Ini kita tag-nya sore-sore ya, jadi kita selamat sore. Nah, Mas, mau ngajakin ngobrol soal Cangkir Inspirasi nih yang udah ada sejak tahun 2018 ya? Betul, 2018 di Lampung. Cukup lama ya, waktu itu kan berarti hype kopi masih baru ya? Awal-awal masuk ke Lampung kan 2016-an ya, kedai-kedai kopi. Sebenarnya udah ada beberapa kedai kopi yang sudah ada di Lampung dari tahun 2011-2012. Cuma belum se-hype sekarang. 2016 itu saya pulang ke Lampung dari Bandung, keliling sekitaran Bandar Lampung aja kayaknya belum ada 50 kedai kopi. Belum sebanyak di Bandung gitu ya? Belum sebanyak di Bandung. Di Bandung tahun kan dulu 2016 2017 tuh belum sebanyak di Bandung gitu. Beda sama sekarang, pertumbuhannya luar biasa sekali. Udah di mana-mana kedai kopi gitu ya? Hampir setiap gang ada kedai kopi kalau sekarang istilahnya Dan itu. kayak Bukan tiap gang. apa tuh namanya, scroll Instagram gitu kayaknya ada aja kedai kopi baru yang Kayaknya tiap minggu pasti ada undangan kedai kopi yang baru buka nih Mbak. iya benar. Tapi berarti dulu tuh udah sempet ada rasa cinta dulu ke kopi ya sebelum akhirnya bikin kedai kopi itu sendiri. Kalau cinta ke kopi saya memang penggila kopi ya, edik banget. Sehari itu bisa 5 sampai 6 kali kopi. Wow. Eh, Nanti kita tanya Tribuners gimana caranya biar nggak asam lambung ya minum kopi terus. Iya. Jadi memang udah lama kalau suka kopi, kurang lebih dari tahun 2007-2008 itu udah mulai pola hidupnya ngopi yang tanpa gula. Memang udah 12 tahunan terakhir saya ngopi yang murni, yang tanpa gula. Tapi dulu waktu di Bandung itu memang dari sana, domisilinya di sana, kemudian pindah di sini apa di Bandung tuh ngapain, apa kuliah, apa kerja? Saya sih besarnya di Lampung ya Mbak. Kalau untuk besar sih di Bandar Lampung. 2008 saya dapat beasiswa kuliah sama melanjutkan kerja di salah satu institusi pendidikan di Kota Bandung. Diminta untuk megang cabang sana. Jadi berawalnya sih cuma diminta bawain oleh-oleh kopi khas Lampung sama teman-teman kantor saat itu. Cuma dari situ perjalanannya panjang sampai akhirnya mengenal lebih jauh tentang kopi. Jadi waktu belajar kopinya itu di Bandung ya? Belajar kopinya di Bandung. Cicip kedai sana sini dong berarti. Ya kalau kisah perjalanannya sebenarnya sih dari 2003, 2004 itu basic usaha saya di fashion, di tekstil gitu kan. Apalagi ketika saya tinggal di Bandung, saya lebih banyak memperdalami dunia tekstil. Cuma aktivitas harian saya dengan teman-teman kantor, dengan teman-teman main itu kebanyakan ngobrolnya di kedai kopi, nongkrongnya di kedai kopi sampai larut malam gitu. Kadang kita butuh memang tempat untuk kumpul, untuk menghilangkan penat sejenak. Di Bandung kan dari tahun 2000-an itu udah banyak kedai kopi, udah banyak banget kedai-kedai kopi legendaris juga banyak gitu. Awalnya kecintaannya dari itu, dari suka minum kopi, dari sering dimintain oleh-oleh kopi Lampung gitu. Jadi selain itu juga saya memang hobi mendaki gunung. Jadi dari 2006 saya udah mulai mendaki gunung. 2008 sampai 2019 kemarin tuh hampir setiap bulan naik gunung. Terlebih waktu di Bandung tuh kan. Weekend kadang naik gunung mana gitu, atau akhir bulan kita keluar kota ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan udah kalau saya udah lebih mudah ya di Jawa ya. Sehingga
dari perjalanan berpetualang itu turun dari gunung tuh biasanya minum kopi, nemu kopi dari petani-petani tradisional, petani-petani di daerah setempat gitu kan. Akhirnya nyobain, terus ternyata saya makin tahu kopi dari berbagai daerah di Indonesia itu ternyata punya cita rasa yang unik, punya cita rasa yang berbeda. Dari situ makin suka kopi gitu, makin mulai cari tahu tentang kopi dari berbagai daerah. Terus kenapa akhirnya balik lagi ke Lampung tuh mencoba untuk mendirikan kedai kopi? Kan tadi awalnya usahanya dari tekstil gitu ya. 2017 itu saya merasa sudah 15 tahun berkecimpung di dunia konveksi, di dunia tekstil, kayaknya waktunya cukup. Saya perlu penyegaran sebenarnya. Jadi habis lebaran itu diskusi sama keluarga pengen usaha apa ya yang kira-kira cocok untuk di Bandar Lampung. Kayaknya udah capek deh tinggal di Bandung gitu kan. Sebenarnya sudah sempat main kuliner kopi juga di Bandung, tapi memang nggak diterusin. Jadi setelah keliling dari 2017 awal sampai akhir 2017, di 2018 juga sempat riset lagi, keliling ke beberapa kafe, beberapa kedai kopi di Lampung yang lama-lama kayaknya punya potensi yang besar di tahun-tahun mendatang. Dan ternyata ketika kita buka 2018 menjadi awal momentum juga, lahirnya banyak kedai kopi juga mulai bertumbuhan kayak jamur di musim hujan gitu kan. Bagus buat industri kopi, bagus juga buat petani kopi gitu. Penjualan semakin meningkat kan. Ya mudah-mudahan bisa saling bersinergi semua sih. Tapi gimana sih Mas caranya bertahan ya? Ini kan udah cukup lama ya, dari 2018 ke 2021. Itu gimana sih caranya bertahan? Sekarang kan memang banyak banget nih kedai-kedai kopi yang akhirnya buka lagi, tapi ada juga tuh beberapa yang akhirnya tutup gitu. Nah itu gimana sih kalau dari secangkir inspirasi ini mensiasati hal itu? Kopi gitu yang baik akan selalu menemukan penikmatnya. Nah gitu. Jadi meskipun kedai kopi itu bertumbuh dengan pesat gitu kan, banyak ya, tadi hampir di setiap gang kayak di Kedaton aja udah dulu banyak itu banget. 2018 kita buka dari Unila sampai Karang tuh mungkin belum ada 20 kedai kopi. Tapi kalau sekarang mungkin sudah lebih dari 50 kedai kopi sepanjang jalan ini sampai Karang gitu kan. Itu luar biasa sekali begitu pesatnya. Cuma saya yakin karena kita dari dulu pertama kali buka di Bandar Lampung, kita langsung nyediain lebih dari 10 biji kopi. Ada Arabica, ada Robusta, tapi dari berbagai daerah. Kurang lebih ada 15 biji kopi yang kita sediakan di line up meja bar kita. Sampai dengan hari ini kita terus update, tiap minggu tuh biji kopi kita selalu ganti. Jadi nggak ada yang sampai lebih dari 2 minggu tuh nggak habis. Pasti 2 minggu tuh udah paling telat habis gitu. Dan kita selalu mengusung tema Explore Coffee Indonesia. Jadi teman-teman bisa datang ke Secangkir Inspirasi itu buat menikmati kopi dari berbagai daerah di Indonesia. Nggak perlu jauh-jauh keliling Jawa atau sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, ke Papua. Biji-biji kopi itu sudah kita hadirkan di line up bar kita. Di belakang kita kan ada beberapa contoh yang pernah kita seduh gitu kan. Itu dari Aceh sampai Papua ada semua, sudah pernah kita seduh. Jadi teman-teman sebenarnya bisa eksplorasi. Oh ternyata biji kopi dari Papua tuh seperti ini, dari Aceh seperti ini, dari daerah selain Lampung seperti ini gitu. Robusta juga mungkin kita hanya tahu Robusta Lampung. Sedangkan di Lampung sendiri Robusta banyak dari berbagai daerah, apalagi dari daerah lainnya. Setiap daerah tuh punya keunikan masing-masing, punya cita rasa masing-masing, dan itu yang kita eksplorasi di meja bar kita, di kedai kita. Berarti yang diunggulkan dari Secangkir Inspirasi ini memang dari kopinya ya? Kan sekarang banyak banget tuh kedai kopi yang kayak jadi tempat spot foto doang gitu. Iya, yang Instagramable, segala macam kekinian, yang hype di awalnya doang, kemudian nanti lama-lama jadi berkurang banyak gitu. Jadi kalau dari kedai Secangkir Inspirasi ini lebih ke kopinya ya Mas ya? Karena kalau saya kan ngebangun benar-benar dari nol ya Mbak, dari modal hasil jual mesin jahit gitu kan. Karena dulu kan di konveksi. Iya.
kita berhenti di dunia tekstil, kemudian kita punya sedikit tabungan, nggak begitu banyak. Jadi kita mulai dari alat-alat sederhana, dari manual brewing sampai kita menggunakan mesin espresso dan lain sebagainya, berkembang dari 1 sampai 2 titik, dari bisa melahirkan kedai-kedai lain yang belajar di Secangkir Inspirasi juga. Teman-teman banyak yang menimba ilmu di sini, banyak yang sharing di sini, alhamdulillah. Nah, kita memulai segala sesuatunya kan dari nol, dari memang kita cinta sama kopi, dari memang kita sudah keliling. Saya keliling banyak banget daerah, cuma tinggal Papua yang belum didatengin, berpetualang dan sembari menikmati Secangkir kopi. Dari situ banyak hal yang kita dapatin tentang inspirasi kehidupan, tentang inspirasi usaha, tentang pengalaman hidup orang lain, yang akhirnya itu kita rangkum dalam sebuah sajian. Setiap rasa senantiasa menghadirkan cerita gitu. Jadi setiap rasa itu pasti menghadirkan cerita. Di setiap kota yang saya datangi, di setiap daerah, di setiap gunung yang saya datangi itu punya cerita masing-masing. Di setiap kopi yang saya minum itu punya cerita masing-masing. Jadi ada ceritanya, dan cerita itu yang kita hadirkan menjadi sebuah sajian Secangkir Inspirasi. Dari obrolan bersama teman-teman, sama kolega, kita ngopi bareng, duduk bareng, tukar pengalaman, tukar cerita, sehingga membawa insight bagi teman-teman kita yang mungkin itu berharga buat perjalanan mereka ke depannya. Makanya itu lahirnya Secangkir Inspirasi dari hal-hal seperti itu. Jadi memang filosofis banget nih ya. Ada cerita kehidupannya gitu. Jadi tidak sekedar saya punya uang terus saya buka kedai kopi nih gitu karena lagi hype, enggak juga gitu. Lebih tepatnya dulu kita buka kedai kopi bukan karena kita punya uang, bukan karena ini, tapi karena kita butuh tempat untuk kumpul bareng, untuk sharing bareng, untuk saya juga aktif di beberapa komunitas wirausaha. Jadi ini usaha saya, ini cara saya mengelola usaha saya. Kalau mau belajar bareng, mau sharing bareng, ayo ngopi yuk gitu, ngopi bareng di kedai kita sharing, kita bertukar cerita, tukar pengalaman, mudah-mudahan dapat insight, dapat inspirasi. Sebenarnya arahnya segitu. Jadi dari ceritanya Mas Alif ini tadi udah kegambar ya Tribuners kenapa dinamai Secangkir Inspirasi. Secangkir Inspirasi. Jadi dari ceritanya itu tadi. Tapi Mas, kalau di sini apa sih minuman yang paling banyak diorder gitu, atau minuman yang paling istimewanya di Secangkir Inspirasi deh gitu? Kembali ke konsep awal tadi, kita kan memang house of specialty coffee ya. Jadi memang kita sering banget menyajikan biji-biji kopi, disebutnya single origin, dari berbagai daerah di Indonesia. Makanya yang jadi favoritnya pasti itu menu-menu kopi dari berbagai daerah. Biasanya kita seduh dengan metode filter, pakai alat yang namanya dripper, V60 atau Kalita dan lain sebagainya. Ada beberapa alat di belakang kita seduh secara manual atau manual brewing. Pour over, jadi kopi menghasilkan kopi yang tanpa ampas gitu, dan ini sudah terfilter dengan paper, dengan kertas, sehingga yang kita minum ini kopi yang sudah kualitas yang terbaiknya dan lebih menghasilkan cita rasa dan aroma yang berbeda dengan kopi pada umumnya gitu, dengan teknik pada umumnya. Sejauh ini penjualan terbesar kita masih di manual brewingnya gitu. Teknik-teknik kopi tradisional seperti tubruk yang khas Indonesia, ataupun yang tradisional Vietnam dengan Vietnam dripper gitu yang pakai susu creamer, atau khas Spanyol, espresso Itali dan lain sebagainya, americano yang kopi hitam tapi tanpa ampas juga, itu lebih diminatin ketimbang es kopi susu. Sebenarnya es kopi susu kan lagi hype nih 2-3 tahun terakhir. Cuma di kedai kita ada, tapi tidak bisa dibilang the best seller. Best sellernya justru masih yang ke manual brewing. Kalaupun ada espresso base, mungkin coffee latte, cappuccino, yang hot itu lebih diminatin ketimbang yang ice kopi susu aren atau pandan dan sebagainya. Ada, tapi masih belum bisa mengalahkan penjualan manual brewing kita. Karena sebenarnya dari secangkir kopi yang kita sajikan dengan proses yang lebih panjang, dengan tahapan-tahapan, ini lebih menghasilkan cita rasa yang kompleks dan lebih
buat kita bisa sharing sama teman-teman sama penikmatnya. Kok kopi ini rasanya begini ya Mas? Kok kopi ini punya aroma yang beda ya? Kok ada yang rasanya buah-buahan, kok ada yang aromanya floral dan lain sebagainya. Sehingga kita punya cerita untuk dibahas, punya sesuatu yang kita bicarakan. Beda dengan ketika kita minum kopi susu, oh ya udah rasa aren, rasa pandan atau karamel dan sebagainya. Hanya mungkin kita menemukan karakter rasa manis, creamy, ya itu aja gitu. Beda sama kopi yang kita sajikan secara manual. Tapi ini unik banget berarti Mas, karena kebanyakan ya, atau bahkan hampir keseluruhan kedai kopi itu ketika ditanya menu-menu yang jadi spesialnya mereka saat ini, ya menu-menu yang lagi hype gitu. Lagi hype. Ini justru malah manual brewing ya. Si manual brewing yang gitu. Berarti segmennya tuh memang di Secangkir Inspirasi itu untuk pecinta kopi ya, segmen utamanya. Makanya kembali lagi kita tuh pasti punya pelanggan-pelanggan tetap yang memang dia udah nggak pindah ke tempat lain. Dia udah penasaran lah, minggu ini di Secangkir Inspirasi ada biji kopi apa nih, kadang sampai WA atau DM di Instagram, ada kopi apa nih Mas gitu kan, pengen kesana gitu, pengen ngobrol sama teman-teman, pengen kopdar gitu. Nah itu yang membedakan kita dengan kedai kopi lainnya. Ya bukan berarti kopi susu nggak laku juga, ada juga kan, biasanya terutama cewek-cewek atau anak-anak yang baru pengen ngopi-ngopi pasti nyarinya yang manis, yang ini gitu. Tapi tadi seperti saya bilang, kopi yang baik itu pasti punya penikmatnya sendiri. Ada orang-orang yang memang dia mengeluarkan nominal tertentu setiap harinya untuk ngopi dan dia pengen eksplorasi kopi-kopi Indonesia gitu. Nah, kita menjadi salah satu pilihan tempat kopi yang menyediakan itu gitu. Specialty coffee. Jadi itu tadi ya yang beda. Specialty coffee itu kopi yang dia punya grade tertinggi gitu. Jadi kan ada yang masuk grade specialty, ada yang masuk premium, ada yang masuk komersil gitu. Dan kita pilih yang grade tertingginya. Memang dari biji kopinya pilihan, prosesnya lebih berbeda dan harganya memang lebih tinggi gitu. Tapi kita kan konsepnya kedai ya, kedai kopi pinggir jalan, warung kopi lah istilahnya, tempat orang singgah sepulang aktivitas kerja dan lain sebagainya. Jadi untuk harga juga kita coba harga-harga yang minimalis. Berapa harga kira-kira kisarannya kantoran berapa? atau mahasiswa. Kita mulai dari 10.000 sampai 18.000 Mbak. Gitu. Cukup murah juga ya. Ya, 10 sampai 18.000 itu udah satu porsi. Untuk semua kalangan bisa banget, untuk Ya. mahasiswa, bahkan teman-teman yang masih SMA pengen kumpul dari 10.000 itu kan dari cukup 10.000 murah sampai banget. 18.000-an. Oke, Mas, kita udah ngobrol banyak banget nih Ya. bahas soal kopi juga. Tapi sebelum aku mengakhiri video ini, wawancara kali ini ada apa sih di depan kita ini? Di depan kita ini ada menu manual brewing. Ini saya seduh pakai metode V60. Oke. Gitu. Ini kopi dari Jawa Barat nih Mbak, dari Gunung Papandayan, namanya Sunda Aromanis. Gitu. Nanti dicobain. Cobain. Oke. Cobain. Terus yang Kopi dulu ice juga. ya. Ini ada ice caramel macchiato. Gitu. Lebih eksplorasi rasanya di seruput Mbak, kayak Oh, gini. iya. Udah mau habis. Kayak gak ada pahitnya ya? Dia sensasi awal itu pasti rasanya asam manis buah-buahan. Nah iya, nggak ada manis. Kayak kalau rasa buah stroberi atau red cherry itu kita iris-iris terus kita rendam, diemin selama sekian jam, nanti sari buahnya kita coba minum, kalibrasinya seperti itu rasanya. Itu mirip ke rasa sari buah. Rasanya lebih ke apa? Manis asam gitu. Manis asam, lebih seger fruity dia gitu. Kalau baru kita seduh tuh aromanya floral, ada aroma yang wangi gitu kan. Kadang muncul aroma karamel dan lain sebagainya. Biasanya sih lebih cocok diminum siang, jam istirahat kerja itu habis makan siang atau sebelum makan siang nggak masalah, sebelum balik ke kantor atau pas jam pulang kerja gini. Lagi butuh, Biasanya teman-teman gitu. tuh pulang kerja mampir dulu sebelum pulang ke rumah atau ke kosan, itu nyarinya V60, pakai es boleh gitu kan dan lain sebagainya, tergantung selera ya. Kalau lagi butek, lagi stres gitu. Sebenarnya pengen jatuhnya kayak inspirasi. booster Mbak, kayak kita minum dengan sensasi rasa yang menyenangkan, seger, fruity,
itu bikin badan itu recharge, energi lagi, bersemangat lagi. Kalau kopi susu itu meskipun takarannya sudah ada rasio yang pas, tapi yang namanya lama diminum mencair ini kan bukan yang untuk terlalu santai. Kalau kopi susu biasanya cepet habis kan gitu, bukan yang bisa kita nikmatin berlama-lama. Ini aku cobain ya Mas ya. Ya, silakan. Nih, jadi walaupun di sini banyak kopi yang bisa dieksplor, tapi di sini juga ada kopi-kopi kekinian ya Mas ya? Ya, tetap ada. Cuma unggulan kita ada caramel macchiato sama ice coffee choco brownie. Itu ice coffee choco brownie sama ice caramel macchiato itu lebih best seller sih. Terus sama es kopi susunya lebih ke yang rasa pandan, karena kita pakai pandan murni ya, pandan yang direbus, nggak pakai sirup pandan. Ini rasanya gurih banget ya. Bukan yang tipe yang manis banget gitu kan. Banyak tuh Ya. sekarang yang Over manis ya. jadi kayak kopinya sama sekali nggak kerasa. Kalau ini kopinya kerasa banget, terus gurih gitu. Tetap enak ada rasa banget. gurihnya. Creaminya ada campuran es krim vanila sama coklatnya. Cocok banget buat ciwi-ciwi ya. Biasanya kan cewek-cewek sukanya Ya senangnya yang creamy kan, jadi tetap ada yang kayak gini cuma 20.000 gitu kan, pakai es krim. wah, murah banget. Ini cuma 20.000 Tribuners, sekalian sini deh ngopi di Secangkir Inspirasi, karena ada juga menu-menu yang kekinian. Yang suka banget kopi juga bisa nyobain Manual brewingnya. yang ada di sini. Nah, terima kasih Mas Alif udah Sama-sama ngobrol Mbak bareng Ellen, Tribun makasih Lampung. banyak udah mampir. Tapi nanti kita bakalan cicipin lagi menu-menu yang ada di sini, boleh? Siap, boleh. Oke Mas, terima kasih. Ya. Nanti kita juga bakal cicipin menu-menu yang ada di sini ya Tribuners. Kita bakal review juga dari mulai harga dan makanan-makanannya kira-kira apa aja yang ada di sini. Jadi jangan kemana-mana. Juara lembut banget. Dari racikan aslinya. Pandan yang dibuat sendiri loh. Begitu ini enak banget. Nah Tribuners, seperti tadi yang kita udah bilang ya, kita bakalan review makanan-makanan dan minuman yang ada di Secangkir Inspirasi. Ini masih ditemenin sama Mas Alif. Ya. Nah Mas, ini ada apa aja sih? Ini Tadi yang udah kita cobain ada manual brewing ya, V60 dari Gunung Papandayan, Sunda Oke. Aromanis. Terus tadi ada caramel macchiato yang sudah kita cobain. Ini ada es kopi susu pandan, tapi kopi nggak pakai sirup pandan karena Pakai kita pandan pakai beneran. gula pandan asli. Wow. Kita rebus gitu. Memang Wah, bener-bener pakai pandan asli. iya, nanti kalau mau dibuktiin boleh, nanti ada Wow. foto pandannya. Jadi ini sebenarnya resep khas Sunda zaman-zaman ya flashback 10 tahun yang lalu, masih sering ngopi di Bandung. Ini juga jajanan khas Sunda kita bawa ke Lampung. Ada kue balok pakai Tapi- es krim. Es krimnya udah. Terus ada kue balok yang red velvet yang kekinian kan. Ini red velvet red ya? velvet karena kan teman-teman suka nyari rasa-rasa kekinian kan. Ada rasa red velvet, yang ini pakai rasa coklat brownies. Jajanan khas Sunda kita bawa ke Bandar Lampung buat teman-teman yang mungkin kangen jajanan-jajanan khas Sunda. Terus ini ada combo happy namanya. Combo happy itu perpaduan dari kentang goreng sama chicken nugget atau sempol. Bisa juga dipadukan dengan cireng ayam. Kita punya cireng isi ayam, dan itu kita juga buat homemade gitu, buat racikan dari rumah kita sendiri. Oh, bener-bener Jadi, ya, berarti selalu Secangkir higienis. Inspirasi itu bener-bener keren Bener-bener banget. riweh. Enggak, keren banget sih, apalagi ini deh, aku penasaran banget pengen cobain Es ini. kopi Aku susu mau- pandan. Ini kalau yang kekinian ini lebih best seller daripada es kopi susu aren gitu. Karena kalau aren kan udah mainstream banget ya. Terus juga kopi susu pandan yang di tempat lain kan biasanya pakai Sirup. sirup, jadi agak hijau-hijau ya. Iya, ini aku nggak ada penasaran hijau-hijaunya. banget. Cobain dulu Mbak. Cobain ya Tribuners. Ini berapa sih Mas satu cupnya ini kalau Satu cupnya 15.000. beneran loh, rasa pandannya tuh bener-bener bukan sirup gitu kan, kerasa banget ya kalau rasa sirup itu sama rasa yang bukan ini tuh. Kopinya, pandannya itu ngeblend banget dan enak banget, cuma 15.000 Tribuners.
nanti dia dikeluarin racikan aslinya. Ini Tribuners di sini tuh nggak Rahasia pakai dapurnya. sirup pandan. Dia bener-bener Pakai gula pandan. pakai gula pandan yang dibuat sendiri loh. Waduh, keren banget. Saya inspirasi. Resep Keren Karuhun. banget. Resep Karuhun. Nah, aku sekarang pengen cobain makanannya. Tadi kan kita ada review minumannya ya. Oke. Mungkin aku mau kue balok cobain dari ini. Red Velvet. Kalau kue balok ya, Kue balok. kan kalau Tebal. misalnya tradisionalnya kan jarang ya yang ada rasa red velvet. Iya Ya, atau enggak? biasanya original Pandan. ya, original pandan atau matcha, kemudian coklat gitu. Kalau kita ada buat matcha juga, ada kemarin kita buat taro, ada buat rasa espresso, Mbak. Espresso juga. Iya, kita sempat buat kue balok rasa kopi. Jadi rasa kopi itu bukan pakai flavor, kan ada perasa ya, esen yang aroma kopi, bukan. Kalau kita pakai espresso, jadi pakai espresso base Real kopi, espresso gitu ya? kopi espresso, kita larutin di di adonan kue balok, di adonan ininya, baru kita masak. Jadi bener-bener kue balok rasa kopi itu ada, boleh request. Tribuners ini juara, lembut banget. Ini homemade juga ya? Ini homemade, resep tradisional lah, buatan. Oh my god, kedai ini enak sendiri. banget. Ini berapa sih kalau 3 porsi satu porsinya ini? Paket satu porsi yang isi 3 sama es krim itu 12.000. Kalau satu kotak yang isi 6 itu 15 sampai 16 ribuan. Tapi nggak pakai es krim, karena kalau untuk paket box kan di take away ya biasanya. Kalau pakai es krim nanti jadinya lumer kayak gini. Kalau yang untuk nongkrong di sini ada namanya paket nongkrong kan. Ini enak banget, juara Tribuners. Cobain yang coklatnya dong. Yang ini lembut banget rasanya. Ini coklat brownie-nya. Wow, juara banget sih ini makanan minuman di secangkir inspirasi ini. Cocok buat yang pengen gemuk ya, Mbak. Iya bener. Manis. Tapi selain makanan ringan kayak gini, kalau makanan berat ada nggak sih di sini? Makanan beratnya biasanya sih kalau ada kopdar segala macam kita sediain nasi ayam bakar atau nasi goreng gitu, ada juga untuk hariannya. Atau yang pengen nongkrong santai, hujan-hujan kayak gini suasananya, pada suka mesen mie rebus atau mie goreng kayak gitu. Tribuners ini tuh bener-bener yang homemade sih, karena lembut banget, teksturnya itu lembut banget. Kan biasanya kalau kita nyobain kue balok yang di pasar atau di pinggir gitu kan kayak ada rasa-rasa yang apa ya, kayak kurang ngeblend gitu kan di dalamnya. Nah ini tuh lembut banget, definisi yang lembut banget. Terus coklatnya juga nggak pelit. Ada es krimnya lagi. Ini juga 12.000. 12.000 pakai es krim. Jadi paket nongki, paket nongkrong ya. Nongkrong saat nongki itu nongkrong kopi. Enak banget Tribuners. Aduh ini jadi doyan deh. Jadi doyan, enak banget. Juara deh. Dan murah banget ya, 12.000. Ini bener-bener buat semua kalangan. Gak cuma buat mahasiswa aja, gak cuma buat Harga pelajar lah ya, gitu. Karena kita kan juga konsepnya kedai kopi, warung kopi gitu. Bukan kafe yang hype. Tapi menu-menunya ini juara deh, lebih juara daripada Iya. kafe-kafe karena bener-bener nggak bikin apa ya, nggak bikin sakit perut, sakit lambung dari kopi-kopinya. Karena sebenarnya ini segala macem. jajanan orang rumah, Mbak. Oh. Makanan orang rumah. Jadi kita tuh sering keluar weekend atau kemana nyari kuliner di luar, kadang udah spend money yang cukup besar tapi nggak Nggak sesuai sama yang kita harapkan gitu kan dari segi rasa. Jadi sebenarnya buat ya anak-anak juga seneng jajan kan, hampir tiap hari minta ini minta itu. Selain buah-buahan, kalau buah-buahan kan kita nggak bisa buat gitu kan. Jadi kita buat aja gitu yang cocok buat anak-anak di rumah, yang buat keluarga di rumah gitu kan. Ini juga racikan sendiri. Ini ngambil dari homemade juga tapi dari Pringsewu. oke, Ada dari industri UKM ya, kita coba Kolaborasi sama kolaborasi mereka sama UKM ya di daerah Pesawaran. Kalau ini berapa nih satu begini? Ini kan cocok buat menu 20.000. rame-rame ya. 20.000. Ini cocok buat menu rame-rame Tribuners. Kalau misalnya kalian Iya, buat nongkrong, kopdar. pengen sambil ngobrol-ngobrol santai, ini bisa jadi pilihan. Aku cobain. Tanpa pengawet ya. Untuk sempolnya atau chicken nuggetnya tanpa pengawet. Dan sudah ada izin Endol. Dinkes sama PRT-nya. Lembut banget, endol, terus
ayamnya kerasa banget. Dan ini setiap kita order baru dibuat. Oh, jadi fresh Gitu. ya? Jadi misal kita order minta dikirim pagi, mereka buatnya habis subuh atau habis sore mau maghrib, besok paginya langsung dikirim gitu. Jadi fresh dan terjaga ya? Ya. Enak-enak banget. Nah, kalau yang kentang kita nggak buat ya, tinggal goreng. oke. Agak susah ya bikin kentang. agak ya kualitasnya kurang. Oke. Ada suara motor. Ini kalau misalnya tadi kan kita udah cicipin V60-nya, ini berapa sih kalau segini? Kalau untuk beans lokal ya, jadi Arabica yang dari berbagai daerah di Indonesia itu range-nya dari 18 sampai 20 ribu. Kalau yang importnya mulai dari 25 sampai 70 ribu untuk gas bean importnya gitu. Karena ada beberapa limited beans, biasanya ada beberapa beans yang limited release, itu kita hadirkan juga di line up bar kita. Jadi Betul. kalau misalnya Tribuners nih yang suka kopi pengen nyobain beans yang limited, itu bisa banget ke Secangkir Inspirasi. Nah terus ini aku mau cobain dipakein es, jadinya Japanese. Japanese. Bisa lebih kerasa fruity-nya ya. Dan seger banget Tribuners. Anggur-anggur gitu. Ini bisa banget jadi booster kalau misalnya lagi capek pulang kerja atau lagi jam makan siang ngantuk banget di kantor, kalian coba deh datang ke sini. Tapi ini ada nggak sih Mas kalau kayak di aplikasi online gitu buat dipesan? Untuk saat ini kita nggak, semenjak pandemi itu kita nggak jual lagi di aplikasi online kayak GoFood atau GrabFood, itu kita nggak pakai jasa itu lagi karena sebenarnya banyak pelanggan kita yang langsung DM atau WA, mereka transfer kita kirim. Oh, Jadi bisa gitu. juga ya? Kebanyakan gitu malah. Oh, bisa juga. Atau chat, nanti jam sekian saya mampir ya pulang kerja ngambil atau Take mau away ada acara gitu. take away. Lebih banyaknya sekarang ke situ sih Mbak. Oke. Ini bener-bener juara banget Tribuners, makan-makanan yang ada di sini dijamin nggak akan bikin sakit perut segala macem ya. Ini kue baloknya enak banget, lembut. Di sini juga ada menu rame-ramean yang bisa ketika lagi kongko pengen sambil makanan ringan, itu di sini bisa. Terus aku bener-bener nggak expect di sini sampai bikin. Jadi Tribuners pokoknya terjamin semua deh makanan-makanan yang ada di Secangkir Inspirasi, rasanya juara, enak-enak banget, dan kalian jangan lupa untuk mampir ke Secangkir Inspirasi yang lokasinya di mana Mas? Jalan Teguh Umar nomor 44 Kedaton, seberang Bank Mandiri, atau di samping toko bunga dia nih, deretan Pasar Koga. Buka setiap hari kita dari habis zuhur jam 1 siang sampai jam 12 malam atau sampai ngantuk deh, sampai tutup. Thank you ya teman-teman, ditunggu kedatangannya. Sama terakhir Instagramnya ada di mana? Kali aja mau DM Instagramnya di pengen pesen secara langsung. @secangkir_inspirasi.id, di follow ya teman-teman. Thank Oke. you. Tribuners jangan lupa untuk datang ke Secangkir Inspirasi, cobain menu-menu di sini, juara banget, enak-enak banget, apalagi untuk kalian pecinta kopi nih pengen nyobain beans yang jarang bisa ditemuin di kedai lain, kali aja ada di Secangkir Inspirasi, jadi jangan lupa untuk datang ke sini. Nah, terima kasih Tribuners sudah nonton ya sampai akhir, sampai review segala macam. Terus saksikan Tribun Lampung Travel di live streamnya Tribun Lampung ya. Saya Lenok Tavia pamit undur diri. Saya Alif Ramadhani pamit, atur nuhun. Dadah.